mendapatkan informasi dari warga, ya, di mana dia melihat yang diduga kendaraannya, ya, satu buah kendaraan Mio, Pak, satu buah kendaraan Mio. Kemudian dia melaporkan ke kita, Polsek Denpasar Barat, dan kita lakukan penyelidikan, kita cek kendaraannya, ya, kita cek nomor mesinnya, ternyata sesuai dengan surat-surat. Kemudian kita interogasi yang bersangkutan, di mana membelinya, ya, dia tunjukkan dan terungkaplah. Ya, baru setelah dapat tersangkanya kita kembangkan, ternyata dua orang. Mereka ini, ya, setelah hasil interogasi tidak hanya melakukan pencurian di wilayah Denpasar Barat, tetapi juga ada 3 TKP, ya, yang tempat mereka melakukan pencurian kendaraan. Yang pertama itu di Gunung Seraya, TKP pertama yang kita temukan. Kemudian setelah pengembangan ada TKP lainnya. Yang pertama itu di Jalan Padang Kartika, Denpasar Barat, dan di Jalan Sendang Malam, Denpasar Timur. Jadi ada 2 TKP di Denpasar Barat dan 2 TKP di Denpasar Timur. Dari hasil pengembangan kita dapatkan 4 buah sepeda motor, ya, barang bukti. Yang pertama itu 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah jambu. Ini yang pertama, Pak. Ini yang pertama yang kita temukan. Kemudian pengembangan, ya, kita temukan lagi 1 unit sepeda motor Scoopy, ya, warna hitam putih. Kemudian 1 unit sepeda motor Honda Vario Tekno dan 1 buah sepeda motor Honda Vario Tekno juga warna putih. Jadi 2 Honda Vario Tekno dan 1 sepeda motor Scoopy dan 1 sepeda motor Mio. Ya, jadi itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, ya. Kemudian kedua tersangka ini kita kenakan pasal 363 ayat 1, ya, KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Demikian rekan-rekan yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan seputar di mana? Modusnya seperti apa? Ya, jadi modusnya, ya, mereka modusnya mengincar kendaraan, ya. Mereka mobiling, mengincar kendaraan yang tidak dikunci stang. Yang tidak dikunci stang. Jadi yang 3 motor ini, yang Vario Tekno dengan Scoopy, mereka dapatkan itu tidak kunci stang. Sedangkan yang Mio ini kuncinya nyantol, ya, Kebetulan, ya, mereka ini kenal dengan korban, dengan anaknya korban, yang Mio ini, ya, mereka sering main bareng, mereka sering ke rumahnya, ya. Jadi pada saat itu mereka melihat ada kunci motor ini nyantol, ya, mereka melihat kunci nyantol. Kemudian salah satu pelaku menyampaikan kepada temannya, mengajak untuk ambil motor dan disetujui. Akhirnya mereka bawa motor ini keluar. Nah, alat yang digunakan untuk menggunakan ini kan nggak ada kunci stang. Mereka pakai kunci T atau seperti apa? Tidak, mereka tidak pakai kunci T. Mereka membawa. Dengan cara didorong dari TKP, mereka cek tidak kunci stang, kemudian mereka bawa dari TKP. Ini sudah sempat dijual. Kecuali yang Mio ini. Sudah ada sempat yang dijual motornya. Sudah, ya, sudah sempat semua. Scoopy sama ini sempat jual. Ya. Kali ini 2. Dia pasarkan lewat marketplace itu, ya, atau mereka ada kenalan, ada penadahnya? Oke, untuk jelasnya kita tanya sama mereka, ya. Namanya siapa? Ada pertanyaan tadi bagaimana, Pak? Barangnya dipasarkan. Ada pertanyaan dari rekan wartawan, bagaimana cara kalian memasarkan barang curian ini? Memasarkan lewat marketplace, ya. Dengan harga berbeda harga, motor juga. Beda motor beda harga. Yang Mio berapa? Yang Mio 1 juta, Pak. 1 juta. Ya. Yang Scoopy 32. Dengan marketplace, rekan-rekan. Dipakai untuk apa uangnya? Dipakai untuk apa uangnya? Untuk kebutuhan sehari-hari, Pak. Kebutuhan sehari-hari. Hasilnya dibagi 2, Pak. Dibagi 2. Sudah kerja mereka? Kamu kerja nggak?
Enggak sama. Jadi dua-duanya nggak pergi rekan. Ada residivisnya, Pak? Residivis tidak, ya. Jadi ini memang baru pertama mereka melakukan. Baru pertama tak langsung banyak gitu. Iya, baru pertama langsung 4 TKP. Tadi kan dibawa pergi dari TKP terus didorong. Iya. Nyalainnya pakai apa? Nyala ini gimana kamu? Coba jelaskan. Saya nyalain pakai kunci-kunci yang seperti kunci lemari gitu. Bisa. Posisi kunci door. Sama. Ini kan salah satu sepertinya mau dihilangin awalnya. Apa mau dirubah sama mereka ini? Ada niat untuk merubah bentuk kendaraan? Tidak Pak. Tidak. Ini. Memang begitu seperti awalnya Mbak. Nah, kalau marketplace itu dia lakunya di Bali apa keluar Bali nah? Kalau marketplace kamu jualnya di seputaran Bali berarti ya? Ya, seputaran Bali. Pak. Ada lagi rekan-rekan? Cukup. Terima kasih ya. Jadi sekian dari kami ya, atas rilis hari ini. Saya ucapkan terima kasih dari para Santi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Ya, benar nih motornya yang mau ambil. Nah, pada sini. Bapak yang bersenjata Pak di sebelah. Pelaku salah satunya berasal dari Bali. Ini kan benar motornya ya? Yang mau ambil. Hei, Rama, Yosi, benar nih nggak? Sama itu dua ya. Ya. Baik. Para pelaku mengaku baru pertama kali melakukan pencurian. Mereka menyasar motor-motor yang tidak dikunci stang ataupun dengan kunci nyantol. Nantinya sepeda motor mereka pasarkan melalui marketplace dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka melakukan pencurian karena keduanya sama-sama tidak bekerja. Motor ini didapat di daerah Denpasar Barat maupun Denpasar Timur. Atas perbuatan kedua pelaku, mereka disangkakan pasal 363 KUHP atau pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara. Jadi ketika penangkapannya menurut Kapolsek Gusti Agung Made Ari, penangkapan pelaku itu karena korban memergoki pelaku melintas menggunakan sepeda motornya sehingga korban langsung ke kantor polisi untuk menyampaikan. Polisi langsung melakukan pengejaran. Nah, ini kembali ada ungkapan kasus lagi. Ini adalah dengan senjata tajam. Ini senjata tajam yang digunakan pelaku dalam beraksi. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Jadi dengarkan, ini yang kedua, kita rilis kedua, ya, di mana kita melaksanakan setiap malam minggu, ya, setiap malam minggu kita melaksanakan patroli gabungan bersama Satpol PP. Ya, jadi Polsek Denpasar Barat bersama Satpol PP dan Pecalang yang dibantu dari Dalmas Polresta juga kita melaksanakan patroli setiap malam minggu. Ya, jadi kemarin pada tanggal 28 Mei, ya, pada tanggal 28 Mei pukul 01.00 WITA kita melaksanakan patroli gabungan di lapangan Puputan Bali, ya, di lapangan Puputan Bandung. Di situ
kita menghimbau kepada orang-orang yang datang ke lapangan puputan, ya, di mana kebanyakan dari masyarakat kita di Mataram Timur, kita himbau untuk mereka pulang. Nah, kebetulan atas nama JN, ya, inisial JN, ini bersama temannya sedang duduk-duduk, ya, kemudian awalnya kita himbau tidak mau pulang, tidak mau berdiri, ya, dia duduk, kita himbau pulang, ya, pakai public address, ya. Dua orang ini tidak mau berdiri, kemudian dua orang anggota kami kemudian mendatangi mereka. Nah, mendatangi mereka, setelah mendatangi mereka hanya mau berdiri, mereka berdiri ke parkiran. Selama perjalanan itu JN ini mengeluarkan parang, ya, mengasihkan ke temannya karena dia takut dicek sama polisi, karena memang sepanjang parkiran itu kita jaga, ya, memang sengaja kita jaga untuk mengantisipasi mereka untuk melaksanakan dikuder knalpotnya, ya, karena mereka sering melakukan itu, jadi dijaga, mereka dikasihkan temannya dia mau menyembunyikan, tetapi jatuh, ya, parang ini nggak sesuai masuknya, jatuh, karena kita melihat, ya, didatengin, begitu ini kita amankan, ya, jadi ini barang yang berhasil kita amankan, rekan-rekan. Ini modif, ya, ini di lapangan puputan kita temukan mereka barang bukti yang berupa parang ini yang sudah dimodif sama mereka, ya, sajam. Nah, kemudian kita amankan beserta orangnya, kita bawa ke polsek, ya, kita bawa ke polsek, kita interogasi, kita tanya apa bawa parang ini, jaga parang, jaga dari apa ini, di lapangan itu kamu ngapain bawa ini, apa buat jaga, itu aja keterangannya, Pak. Ya, atas nama dia ini, ya, karena pelaku sendiri yang dia mempunyai, dia yang menyimpan. Jadi kita kenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam, ya, tentang senjata tajam, di mana ancamannya, ya, ancaman dari undang-undang ini yaitu 10 tahun, ya, maksimal 10 tahun. Ya, modusnya membuat senjata ini untuk menjaga diri. Kita sudah interogasi tersangka, ya, bahwa untuk menjaga diri. Itu benar-benar. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar ini? Betul. Ya, jadi kita memang sengaja patroli di lapangan puputan untuk mencegah hal-hal seperti ini, ya. Kalau kita sudah mengetahui seperti ini, berarti kan mereka pasti di sana tidak hanya ini yang membawa, pasti banyak. Ya, makanya dengan adanya kejadian ini, kita setiap malam ini kita tingkatkan, jadi tidak hanya menghimbau mereka untuk pulang, tapi kita akan nanti uji sampel, uji petik, ya. Salah satu kita akan coba geledah, kita akan coba periksa sebelum dia meninggalkan lapangan. Itulah antisipasi kita. Ya, karena jujur saja dengan adanya ditemukan ini sangat berbahaya sekali, Pak. Ya, apalagi itu lapangan puputan kan fasilitas umum, siapa saja bisa ada di sana, ya kan. Bahkan anak-anak kecil pun saya lihat malam minggu ada juga yang bermain di sana, ya kan, dengan keluarga, ya, dengan keluarga. Dengan adanya begini, ini menjadi atensi kita bahwa di lapangan mereka ternyata bawa senjata tajam seperti ini. Gitu. Ini untuk diamankan, ya. Dia mabuk di sana, dia minum. Ya, di lapangan itu dia minum, duduk bersama temannya di situ. Makanya begitu kita himbau dengan public address, mungkin dia nggak dengar atau mungkin mengabaikan. Begitu kita datangin, ya, baru mereka mau berdiri. Itu pun sudah dalam keadaan kurang sadar, ya, itu. Baru mereka mau pergi. Itu, Pak. Ini senjatanya dia modifikasi sendiri atau dapat dari mana ini? Kamu modifikasi atau dapat dari mana ini? Senjatanya?
Kamu modifikasi atau dapat dari mana kamu senjata ini? Kamu buat sendiri itu? Buat sendiri atau bagaimana? Buat sendiri. Buat sendiri? Di mana? Di mana? Di sini. Ya. Asal mana dia Nan? Kamu dari mana? Dari mana? Sumba. Sumba. Sumba mana? Sumba Barat Daya. Barat Daya. Kerja proyek. Ada lagi rekan-rekan? Cukup? Ya itu. Ya jadi untuk dari kita masalah saja. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya di Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dia seorang pria asal Sumba Barat Daya yang diamankan di lapangan pemukulan Badung karena membawa senjata tajam jenis parang. Nah, itu dia modifikasi diri atau buat sendiri di tempat kerjanya di bedeng proyek. Dari pengakuan pelaku, senjata tersebut dia bawa untuk menjaga-jaga atau jaga diri. Tapi ketika ada patroli, polisi memergokinya membawa senjata tersebut sehingga langsung diamankan demi keamanan. Apalagi waktu diamankan, pelaku dalam pengaruh minuman beralkohol. Sekian yang dapat saya sampaikan dari Polsek Denpasar Barat. Terima kasih.